Haleluya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Haleluya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih kami naikkan kepadamu. Sampai hari ini kami masih boleh hidup dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan,
bersyukur, terima kasih. Kami punya Allah yang selalu melekat dengan kami, selalu beserta dengan kami untuk memberikan kekuatan demi kekuatan, hari lepas hari, sampai akhirnya kami boleh berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati sebentar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terus mengejar kami supaya kami jadi pelaku firman-Mu, supaya kami berbuah-buah di dalam Engkau. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus urapi firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu terus menolong kita supaya kita bisa hidup menyenangkan hatinya. Saudara, di masa-masa pandemi COVID seperti ini, banyak krisis melanda. Krisis yang bukan sedang kecil-kecil, tidak, sedang besar itu melanda. Bukan hanya satu orang, seluruh bumi terkena dampaknya. Ya, banyak orang terancam di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah, bingung, ya, tidak punya pegangan. Banyak juga yang mengalami pemotongan gaji, ya, sehingga dirumahkan. Ada lagi yang terinfeksi, ya, Indonesia sudah 1000 lebih, sampai ada yang meninggal, sampai trauma. Sudah adiknya mau menikah, enggak datang. Karena takut saya kena sampai meninggal. Ya. Dan keluarga, karena masalah demi masalah penuh dengan konflik-konflik yang berkepanjangan. Ya. Tapi bersyukur firman Tuhan itu selalu memberi jawaban kepada setiap kita. Amin ya. Puji Tuhan. Kita mulai ya. Iya. Oh, how? Nomor 1, tolong. Oke, kita lockdown di dalam Kristus. Kita ada kunci untuk berkemenangan. Krisis apa saja, kuncinya cuma satu, lockdown di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus, ya. Kita baca ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Segala perkara, segala dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sering dipakai untuk menguatkan saat badai. Ayat ini sering dipakai untuk memacu diri sendiri supaya bisa meraih tujuan. Ayat ini pernah populer saudara, ya, yang dipakai oleh Sefri Waisel, turnamen rugby, ya. Jadi itu tangannya dikasih, sininya pundaknya diberi, dadanya diberi, semua diberi, ya, seolah-olah ini sebagai jimat, bukan jimat, tapi memang ini kekuatannya. Ya, juga ini yang melawan Mike Tyson, apa, Vero? Holyfield, ya. Ini juga sedemikian dia pakai dan Tuhan beri dia kemenangan yang luar biasa, ya. Segala perkara dapat kutanggung. Bagaimana saat kita mengucapkan ayat ini? Apakah kita mengucapkan dengan rasa berani atau dengan rasa takut? Iya tak? Betulkah? Segala perkara bisa kutanggung di dalam Kristus yang memberiku kemenangan. Apa betul? Yang memberi kekuatan, apa betul? Ya, kita lihat artinya, segala perkara itu semua, besar kecil, segala jenis, segala krisis,
beban, tekanan apa saja, ya, menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, segala perkara. Jangan dikira ikut Yesus itu akan menikmati hidup yang menyenangkan terus. Apa yang aku suka itu yang terjadi, enggak saudara. Tuhan minta supaya setiap kita harus pikul salib, sangkal diri, dan follow me. Ikut aku, kata Tuhan. Ya, saya tanya kepada peserta baptisan, menurut kamu enak atau tidak? Enak, enak. Loh, kamu mau jalan-jalan ke mall, Tuhan bilang saya mau doa sekarang. Enak, enak apa enak? Kamu mau makan kuliner, Tuhan bilang puasa sekarang. Enak apa enak? Ya, tidak enak. Semua ini tidak enak. Tapi ujung-ujungnya Tuhan beri kita kemenangan. Amin. Ujung-ujungnya lewat badai gelombang Tuhan menyertai kita. Dia latih kita untuk berperang, pimpin kita jadi pemenang. Amin ya. Itu segala perkara. Dapat kutanggung, terjemahannya issue ya. Karena kasih karunia kita diberi kekuatan, kemampuan dari dalam, semangat. Terjemahan lain, sehat dari dalam. Bayangkan kalau kita semua sehat dari dalam. Kita punya anak sehat dari dalam. Pasangan sehat dari dalam. Jemaat semua sehat dari dalam. Luar biasa. Ya. Sehat dari dalam sehingga kita bisa mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, enggak umum-umum, yang extraordinary. Siapa yang ingin seperti itu? Kita semua. Perbuatan yang extraordinary, ya. Kita tahu kalau di sini sakit, hurt people, hurt others. Kalau di sini sakit pasti nyakiti orang lain. Pasti bicaranya sedikit fitnah saja sudah merusak semua. Hurt people, hurt others. Ya, tapi kalau kita sehat di dalam, luar biasa. Ya, syaratnya harus ada di dalam Kristus. Artinya ada hubungan yang rest, istirahat di dalam Kristus. Hubungan yang penuh istirahat seperti anggur, pohon anggur dengan carang-carangnya. Hubungannya itu intim, tanpa pergumulan. Tanpa pergumulan. Rest in Christ. Itu. Ya. Ada kekuatan, terus Tuhan giring dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain sampai kita diberi kemenangan. Amin ya. Bayangkan kalau kita di luar Kristus, kita tidak akan bisa mendapat kekuatan demi kekuatan. Lewat apa kekuatannya? Lewat firman Tuhan. Ya, janjinya dapat kita nikmati, tapi syaratnya harus dipenuhi. Tinggallah di dalam Kristus. Kita harus lockdown in Christ. Ya, kuasa. Kita tahu kita punya kuasa. Kuasa ada di dalam kita, tapi kita tahu kuasa ini bukan kuasa saya. Kita mengerti Immanuel yang kita nyanyikan tadi, ini kuasa Immanuel yang ada di dalam kita, memberi kita kemampuan. Ya. Nah, Tuhan adalah kekuatan. Dia memberi kekuatan, endunamoti. Sumbernya adalah Allah Tuhan. Artinya dunamos, endinamo, dunamos. Dia tingkatkan kekuatan demi kekuatan. Digas, gas 1, gas 2, gas 3. Tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Gas lagi. Sampai akhirnya memberi kemenangan. Amin, amin.
itu Tuhan kita yang bekerja di dalam kita. Sehingga di dalam menghadapi masalah kita bisa kuat hati kita, lutut kita tidak goyah, langkah kita bisa tegap, leher kita itu bisa melihat musuh kita, tidak masalah. Ini semua kekuatan yang dijanjikan Tuhan dari dalam. Mari kita memakai kuasa, kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan. Kita tahu rahasianya satu, tinggal lockdown di dalam Tuhan. Dia booster terus sampai kita tahu endingnya itu pasti saya menang. Endingnya, kalau kita nggak tahu endingnya, aduh, tugasnya banyak. Kalau kita tahu endingnya, sebentar selesai, sebentar, tenang, sebentar selesai. Ya, kalau kita tahu endingnya, kita pasti bersukacita. Ya. Kalau kesusahan, demi kesusahan itu bertubi-tubi. Hari ini belum beres, dapat lagi besok. Besok belum beres, dapat lagi lusa. Dan seterusnya, kira-kira kita kuat atau kuat? Halo, kuat atau kuat? Sudah pasti enggak kuat, pasti kita lemah. Ya toh? Tapi di dalam firman itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, sekuat-kuatnya orang pasti dia lemah. Tapi kita harus tahu kekuatan kita hanya dari firman. Amin ya. Seringkali kalau kita menghadapi konseling, ya, kita sudah dengarkan baik-baik, kita jawab, ya, mulai sudah waktunya kita jawab pakai firman. Orangnya rasanya enggak senang hati. Karena apa? Aku ini butuh solusi, butuh kerja kerja kok dikasih firman. Ya, solusiku tuh uang, bukan firman, seperti itu. Mari kita belajar kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin ya. Nah, Tuhan adalah kekuatanku. Kalau Tuhan kekuatanku, maka pikiranku adalah kekuatanku. Firman, dia berikan firman kepada kita, maka firman itu menjadi kekuatan kita. Ya, pikiran kita selalu jadi medan pertempuran terbesar di sepanjang sejarah. Ya, tapi kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, yang benar, yang mulia, yang adil dan seterusnya, maka kita akan menjadi kuat, hidup kita kuat. Ya, kalau kita pikirannya lemah, hidup kita juga jadi lemah. Oleh karena itu, Tuhan minta, jangan kamu, ayo kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, kita harus berubah. Jangan seperti orang dunia. Orang dunia kalau ada masalah nyalahkan orang, bersungut-sungut, nangis, berkepanjangan. Ya, salahkan Tuhan dan lain sebagainya. Stop. Kita harus berubah. Tanpa berubah, kita tidak akan tahu kehendak Allah itu apa. Kehendak Allah yang baik, berkenan, tidak tahu sudah. Ya, kalau kita mengikuti gaya hidup dunia, gaya pikir dunia, kalau kita menghadapi masalah, responnya seperti itu. Ya, gagal paham. Diberi firman tidak bisa mencerna. Perkara-perkara ilahi tidak bisa. Ya. Semua ini tidak akan menolong kita dalam menghadapi krisis. Ya. Ya, kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan diremedi terus. Dites ulang. Krisis ini, krisis itu, silih berganti. Ya, kalau kita punya anak, dididik ini tidak bisa, dididik itu tidak bisa. Oh, wis, gak iso wis. Apa? Kalau TikTok itu bahasanya apa? Angel. Ya sudah, di kelas itu saja, hanya di situ saja. Tidak bisa dari satu kegagalan yang lain. Ya. Tapi kita ingat kurikulum hidup kita yang membuat itu Tuhan, bukan kemauan kita sendiri. Ya, Tuhan kasih situasi ini, situasi itu. Oleh karena itu kita harus
Apa pikiran kita? Ya. Kita harus berani berubah metamorfosa, berubah sama sekali dari ulat kepada kupu-kupu. Berubah bentuk, berubah sifat, berubah sikap, ya, extraordinary, ada kekuatan dari dalam, sehat di dalam, ya. Dulu mengasihani diri sendiri, meratap, nelongso, sekarang enggak lagi. Dulu panik, sekarang belajar tenang, mau mendengarkan. Ya, dulu salahkan orang, salahkan Tuhan, sekarang diam. Ya. Kekuatan, kemenangan dialami lewat perubahan cara berpikir. Kita bisa mengerti, mampu mengerti, memahami, merasakan untuk tenang, bisa, semua itu bisa. Karena Tuhan, ya. Nah, kita tahu Allah kita tidak terbatas kasihnya, dia sanggup menolong. Tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada sedetik pun dia meninggalkan kita. Ya, dia sempurna memelihara kita. Tidak ada yang melampaui hikmat Allah. Ya. Ingat, firman-Nya adalah kekuatan. Firman ini kekuatan. Injil itu kekuatan Allah. Ya, oleh karena itu dalami firman-Nya. Jangan cuma baca. Senang sudah baca 10 kali, 15 kali, 20 kali. Kita dengar firman terus-menerus. Ibadah dengar firman di mana di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak merenungkan firman, tidak akan jadi kenyataan. Amin ya. Membaca firman itu bagus, tetapi itu superficial. Kita perlu terus merenungkan sampai jadi kuat. Kepala kita bisa tegak, lutut kita tidak goyah. Akhirnya kita jadi pemenang. Ya, ayo. Kita perlu jangan khawatir. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kita perlu curhat, ucap syukur sampai lupa mengeluh. Ucap syukur itu tombol off pikiran negatif. Ada seorang hamba Tuhan di Cina, RRC, saudara. Dia itu hidupnya berkemenangan. Mukanya itu cerah, bercahaya, sukacita terus. Ya, satu hari dia punya teman, tinggal sekamar. Makan ikan 2 biji kecil ikannya. Mereka berdoa, doanya bagaimana? Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Temannya heran, limpah-limpah di mana? Oh, cari di sana, ndak ada lah yang sana di bawah meja juga ndak ada ikannya. Tapi dia menghadapi 2 potong ikan pindang kecil, bisa bayangkan kecilnya pindang. Tapi itu sudah ucap syukur ndak karuan. Di RRC itu dingin sekali, tapi kalau berdoa sampai keringatan. Ya, luar biasa. Waktu mau ditangkap oleh polisi, nasibnya itu terancam untuk ditangkap. Di RRC itu pokoknya penginjil itu misionaris, kalau sudah dengar ketukan pintu itu polisi. Ya, dia mengatakan, kamu enggak takut? Enggak, dia bilang. Aku kalau sampai di penjara, ini satu kehormatan buat saya dari Tuhan. Luar biasa kan? Seperti itu ya. Mari kita buat kebiasaan baru. Kalau kebiasaan baru sudah terbentuk, enggak khawatir lagi. Dulunya I can't, sekarang I can. Enggak khawatir lagi, belajar berserah, enggak bersungut. Maka kita baca, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lockdown lagi. Kalau kita lockdown, Tuhan tambah-tambahkan. Ya. Yuk. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat pada Rasul Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Mari kita jadi termostat, jangan jadi termometer. Termometer itu
dipengaruhi oleh suhu di luarnya, dia pasti akan berubah. Tapi kalau termostat, dia akan mempengaruhi sekelilingnya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, mari kita jadi pembawa damai, jadi termostat. Bukan ikut-ikutan panas seperti termometer. Orang panas ikut-ikutan panas, enggak. Kita jadi termostat, ya. Oke, sekarang kuncinya bukan pada Tuhan. Kuncinya pada kita. Asal kita mau masuk di dalam Kristus, masuk di dalam firman-Nya. Kita baca, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Mari kita biasakan lockdown terus di dalam Kristus. Menghadapi masalah-masalah sedikit-sedikit, sedang-sedang, besar-besar, kita tetap lockdown di dalam Kristus. Kita dapat kekuatan, isio tadi, sampai kita sehat di dalam kita. Kalau kita sehat, kita tidak akan merepoti orang lain, ya, tidak akan menyakiti orang lain karena ini sudah sehat. Ya, udah. Ayat terakhir. Kita baca, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Waktu saya membaca ini berulang-ulang, saya biasa, pikiran saya biasa. Tapi waktu dirubah, thy exceeding great reward, Tuhan memberi kita great reward. Kalau kita nurut kepada Dia, sudah tenang, ada masalah apa saja, nurut tenang diam di dalam aku. Saya kasih kekuatan sampai kamu menang, ujung-ujungnya menang. Tapi jangan keluar dari firman-Ku, jangan keluar dari aku. Upahmu besar, amin ya. Tuhan tuh suka memberi reward. Kalau mamah memberi reward kepada anaknya, ya kecil-kecilan lah, menyenangkan. Kamu belajar, oke. Tapi kalau Tuhan luar biasa, Dia amat sangat kaya. Mari kita datang kepadanya, ya. Dia pembela kita. Kalau pembela dunia, kita harus bayar mahal untuk mengurus perkara kita. Tapi Tuhan membela kita dari dalam, menyehatkan kita gratis. Amin. Amin. Puji Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
kasih Tuhan buat firman-Mu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, kesehatan di dalam aku, sehingga aku bisa merespon dengan extraordinary. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semua, seluruh jemaat, seluruh pendengar boleh mengeterapkan firman ini. Sebab sudah terbukti Dia pembela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk kita boleh berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Yes, Jesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu, ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku.
Engkau sumber kekuatan, sumber perlindungan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tempat kami berserah, tempat kami berseru, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Benar bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hati-Mu buat gereja-Mu. Taruh hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menangis buat jiwa-jiwa. Mari malam hari ini kita mau bersatu hati berdoa buat gereja kita. Di mana kita tertanam, di mana kita bertumbuh. Kita berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Berdoa buat setiap pengurus-pengurus gereja. Berdoa buat setiap full timer yang ada. Berdoa juga buat keamanan kota Jember. Berdoa buat krisis ekonomi yang mungkin sedang terjadi di Indonesia. Biarlah Tuhan yang menurunkan belas kasihan-Nya atas kita. Nanti saya persilakan Pak Herman untuk pimpin dalam doa. Mari kita satukan hati. Bapa yang di surga, saat ini kami datang kepadamu. Bapa, Engkau tahu saat ini sebagian kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, bahkan Sumatera, semuanya lagi mengalami dua hari ini ada demo besar-besaran Tuhan tentang peraturan tenaga kerja. Bapa yang di surga, kami percaya Engkau pegang kendali pemerintahan bangsa ini. Berikan kesigapan kepada aparat keamanan untuk boleh menindak tegas para provokator-provokator. Bapa yang di surga, kami percaya negara ini adalah Engkau sedang tertuju kepada pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan. Berikan keamanan, berikan kedamaian. Jauhkan juga dari resesi ekonomi saat ini yang melanda dunia. Berkati kesehatan bangsa kami, terutama semua jajaran dinas kesehatan, tim medis semua diberi kesehatan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota, desa, semua dikendalikan oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Buat kami para gereja-Mu suka berdoa untuk bangsa ini. Di mana kami berdoa, Engkau turun tangan untuk memulihkan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini akan melewati resesi. Tidak lama lagi Tuhan, bangsa ini akan mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk kota Jember khususnya. Berkati Ibu Faedah sebagai Ibu Bupati Kota Jember Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu untuk boleh memimpin kota kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Budi Raja bersama Ibu. Tuhan berikan umur yang panjang, berikan sehat dari surga. Urapan imam, urapan raja, urapan nabi, wibawa kerajaan Allah turun atas kedua hamba-Mu yang telah Kau tabiskan sebagai gembala sidang GBI Mojopahit.
Biar semua yang dipimpin boleh mendapat urapan dari surga. Boleh dapat impartasi dari surga. Ada roh penundukan diri di gereja ini. Tidak ada roh pemberontakan Tuhan. Di mana kami bersatu hati, maka berkat Allah turun, berkat Abraham akan turun atas gereja ini. Terima kasih, berkati juga kesehatan setiap kami, berkati tim PAW gereja ini, berkati komsel-komsel, gembala-gembala sel Tuhan. Biar kami punya hati gembala untuk domba-domba dipercaya kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, ini permohonan doa kami dan kami bersyukur, kami percaya Engkau menjawab sesuai waktumu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yes. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Hari ini, malam hari ini, seberapa dari kami yang hadir, kami boleh memuji Engkau, boleh meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur untuk ini. Kami juga boleh mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu, itu kekuatan kami karena Engkau ada di dalam kami, menjaga kami, melindungi kami. Kami juga berdoa untuk seluruh doa-doa syafaat kami. Kami tahu Engkau sudah mendengar dan Engkau akan mengabulkan doa permohonan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan menyertai kami. Biar kasih dari Bapa, anugerah dari putranya Yesus Kristus, Allah Roh Kudus penyertaannya boleh menyertai kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat katakan amin. Terima kasih. Untuk persembahan bisa dimasukkan